Anak-anak Bunda, kami punya sesuatu nih untuk Bunda. Tada! Wah, apa ini? Bunda buka dong, ini dari aku dan Kak Sinta loh. Kalian ini bener-bener anak Bunda yang paling hebat. Sweet banget sih kalian. Bunda buka ya. Wow, ada coklat. Dan ini apa ya? Bunda buka ya. Ya. Wah, keren sekali. Hebat nih anak-anak Bunda. Wah, siapa yang ulang tahun? Kok ada hadiah segala nih? Iya, Ra. Ini Bunda dapat hadiah coklat dan gambar dari Sinta dan Dodi. Iya, Kak Rara. Ini sebagai hadiah terima kasih untuk Bunda. Wah, hebat banget sih Dodi dan Sinta. Tapi kalian tahu nggak kalau ada hari istimewa untuk menghormati para ibu loh? Oh iya, aku tahu Kak. Hari Ibu kan? Iya Sinta, kita bahas tentang hari istimewa buat para ibu yuk. Tapi sebelumnya kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman kelas 3 SD. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah. Halo juga untuk ayah dan bunda hebat yang menemani teman-teman kelas 3 SD menyaksikan program ini. Tapi sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita berdoa dulu yuk agar aktivitas kita hari ini bisa bermanfaat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Kembali ke hari spesial untuk para ibu nih Kak. Tujuan peringatan Hari Ibu untuk apa sih Kak? Nah, Hari Ibu itu diperingati sebagai wujud kita untuk menghormati, menghargai, dan mengucapkan terima kasih kepada para ibu yang sudah merawat anak-anaknya. Seperti yang aku dan Kak Sinta lakukan ya Kak? Iya betul Dot, karena punya cerita tentang perayaan Hari Ibu loh. Mau denger dong Kak? Boleh, hari ini kita baca terbimbing ya. Dodi dan Sinta bantu Kak Rara juga membacakan ceritanya. Siap Kak. Teman-teman, ayo kita membatik. Membaca itu asik. Kejutan untuk Ibu. Hari ini tanggal 22 Desember. Hari ini adalah hari istimewa. Pada tanggal ini, masyarakat di Indonesia merayakan Hari Ibu. Perayaan ini sebagai bentuk cinta dan rasa terima kasih kepada ibu kita. Aku juga ingin merayakan Hari Ibu. Kamu ingin tahu apa yang aku lakukan? Hari ini aku bangun pagi-pagi sekali. Aku ingin membuat kejutan istimewa untuk ibuku. Pelan-pelan aku berjalan ke halaman. Aku memetik bunga untuk ibu. Wah, ibu pasti senang dengan bunga ini. Aku pun kembali ke kamarku. Sepertinya bunga ini saja tidak cukup untuk jadi kejutan untuk ibu. Apa yang harus aku buat lagi ya? Aha, aku bisa buat kartu ucapan untuk ibuku. Ibu guru kan telah mengajariku cara membuat kartu. Pelan-pelan aku pun membuka tas dan mengeluarkan peralatan tulisku. Keras, keras, keras. Suara guntingku memotong kertas. Aku berhasil membuat kartu bentuk segi empat. Kartu ini saja tidak cukup. Aku harus menulis sesuatu di kartu ini. Aku pun membuka kotak pensilku. Penuh semangat, aku menuliskan terima kasih ibu. Aku sayang ibu. Ibu telah merawatku selama ini. Kartu ucapanku telah selesai. Tetapi kenapa seperti ada yang kurang ya? Sepertinya kartu ini butuh gambar. Seret, seret, seret. Suara pensilku menggambar dan mewarnai gambar ibu. Tada! Akhirnya kartuku jadi juga. Sekarang waktunya memberikan kejutan ke ibu. Pelan-pelan aku berjalan ke dapur. Klik, klik, klik. Suara langkah kakiku. Aku melihat ibu sedang menyiapkan sarapan untuk kami. Perlahan aku mendekati ibu. Kejutan! Selamat Hari Ibu!
Aku pun memberikan bunga dan kartu ucapan yang kubuat untuk ibu. Aku senang sekali. Aku dapat menyampaikan rasa sayang dan terima kasihku. Ibuku selalu sabar merawat dan membantuku. Tahukah kamu, perayaan Hari Ibu di Indonesia dimulai pada tahun 1959. Keluarga di Indonesia biasanya merayakan Hari Ibu dengan cara yang berbeda-beda. Mereka melakukan semua ini untuk menghormati, menghargai, dan mengucapkan terima kasih kepada para ibu yang telah merawat anak-anaknya. Yuk kita berterima kasih kepada Bunda yang selama ini selalu merawat dan menemani kita. Terima kasih Bunda. Kita telah membaca cerita berjudul Kejutan untuk Ibu. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan ya. Cermati baik-baik ya pertanyaannya. Siap? Siap. Kapan Hari Ibu Nasional dirayakan? Aku tahu Kak, Hari Ibu Nasional dirayakan tanggal 22 Desember. Betul sekali Sinta. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Mengapa anak perempuan di dalam cerita memberikan kejutan kepada ibunya? Aku mau jawab Kak, karena anak perempuan itu ingin merayakan Hari Ibu sebagai bentuk cinta dan terima kasih untuk ibu. Jawaban Dodi bagus, betul. Iya dong Kak, Dodi gitu loh. Semua pertanyaannya sudah dijawab dengan benar nih. Bagaimana dengan jawaban teman-teman? Teman-teman juga betul semua ya? Hebat kalian! Karena kita sudah selesai menyimak cerita dan juga menjawab pertanyaan dari cerita, bagaimana kalau kita balima? Boleh banget tuh Kak. Ayo teman-teman kita balima. Membaca 5 kata. Di tangan Karara sudah terdapat 5 papan berisi 5 kata. Nanti Karara akan tunjukkan setiap katanya dan kalian membacanya dengan suara yang lantang ya. Siap Kak. Oke, kita mulai. Kata pertama. Hal. Hal. Kata berikutnya. Sesuatu. Sesuatu. Seorang. Seorang. Bagus, berikutnya. Mengapa. Mengapa. Kata terakhir. Sambil. Sambil. Sudah selesai deh. Teman-teman di rumah juga bisa mengulang kembali ya membaca 5 kata tadi. Tetap semangat untuk berlatih dan belajar. Dodi, Kak Sinta mau tanya dong. Nanya apa Kak? Jika tanggal 28 Januari adalah hari Kamis, menurut perkiraanmu hari apakah tanggal 3 Februari? Dan hari apakah tanggal 23 Februari? Teman-teman, ikut Dodi memperkirakan juga yuk. Kalian bisa meminta bantuan kepada ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya ya. Bagaimana Dodi? Jika tanggal 28 Januari adalah hari Kamis, maka tanggal 3 Februari adalah 6 hari kemudian, yaitu hari Rabu. 1 hari sebelum hari Kamis, jarak antara tanggal 3 Februari dan 23 Februari adalah 20 hari atau 3 minggu kurang 1 hari, yaitu jatuh pada hari Selasa, 1 hari setelah hari Rabu. Coba kita lihat apakah perkiraan Dodi benar. Wah, benar Dodi. Bagaimana perkiraan teman-teman? Apakah sama dengan Dodi? Kalau belum paham, coba diskusikan dengan ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya yang berada di rumah ya. Ini gimana ya? Dodi coba tanya ke Kak Rara aja deh. Kak Rara sibuk gak? Gak juga sih Dap, karena lagi lihat materi kuliah nih. Kenapa? Aku mau tanya soal pelajaran nih Kak. Ada materi yang aku masih belum paham tentang menerapkan penjumlahan dan pengurangan dalam pengukuran Kak. Kalau gitu, kita ajak teman-teman di rumah belajar sama-sama dengan kita aja yuk. Teman-teman di rumah, yuk kita belajar menerapkan penjumlahan dan pengurangan dalam pengukuran. Siapkan alat tulis dan buku kalian ya. Misalnya, terdapat seekor ikan gurame. Diketahui bahwa panjang kepala gurame adalah 6 cm. Panjang tubuh gurame adalah 18 cm. Dan panjang ekor gurame adalah 6 cm. Sekarang, coba Dodi, berapa panjang gurame dari ujung kepala
hingga ekor. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Lalu ditambah 18 sama dengan 30. Jadi panjang gurame dari ujung kepala hingga ekor adalah 30 cm, Kak. Betul, Dodi. Dari sini kita ketahui bahwa tubuh gurame memiliki ukuran lebih panjang 12 cm daripada ukuran kepala ya. Dari mana, Kak? Tadi kan panjang tubuh 18 cm dan panjang kepala 6 cm. Untuk mencari itu kita kurangkan saja panjang tubuh dengan panjang kepalanya. Jadi 18 cm dikurang 6 cm sama dengan 12 cm. Oh iya benar, berarti ekor lebih pendek 12 cm daripada panjang tubuh ya, Kak? Karena ekor dan kepala mempunyai panjang yang sama, yaitu 6 cm. Iya betul, Dodi, seperti itu. Selain menghitung panjang, kita juga bisa menghitung berat gurame, Dot. Bagaimana tuh caranya, Kak? Nih, caranya kita bisa menjumlahkan berat kepala, berat tubuh, dan berat ekor. Oh, seperti itu ya, Kak? Supaya lebih paham, kita coba dengan contoh soal yang lain ya. Terdapat sebuah soal cerita seperti ini. Kelapa lebih berat 235 gram daripada pepaya. Berat kelapa adalah 680 gram. Berapa berat pepaya dan kelapa? Kita bisa mengerjakan soal cerita tersebut dengan menggunakan model batang. Oh iya, aku ingat, Kak. Nah, kalau gitu, mana yang harus kita cari duluan? Karena tadi kita sudah mengetahui berat kelapa, maka sekarang kita mencari berat pepaya. Betul, Dodi. Diketahui berat kelapa adalah 680 gram. Lalu diketahui juga kelapa lebih berat 235 gram. Aku tahu, Kak, caranya berapa ditambah 235 sama dengan 680 gram. Atau kita juga bisa langsung mengurangkan 680 dikurangkan 235. Hasilnya adalah 445 gram, Kak. Tepat sekali, Dodi. Jadi berat pepaya adalah 445 gram. Lalu yang ditanyakan berapa berat pepaya dan kelapa? Kita tinggal jumlahkan saja keduanya. 680 gram ditambah 445 gram sama dengan 1125 gram. Atau 1 kilogram 125 gram. Ih, hebat, Dodi. Betul seperti itu ya, Dot. Jadi seperti itu cara menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan model batang. Kita coba lagi soal yang lain ya. Usia ibu 25 tahun lebih muda daripada usia nenek. Usia ibu adalah 35 tahun. Gunakan model batang untuk menyelesaikan soal-soal ini. A. Berapa usia nenek? B. Berapa jumlah usia nenek dan ibu? Dodi mau coba untuk jawab? Boleh, Kak. Usia ibu adalah 35 tahun. Lebih muda 25 tahun daripada nenek. Berarti untuk mencari usia nenek tinggal kita jumlahkan aja, Kak. 35 ditambah 25 sama dengan 60 tahun. Jadi usia nenek adalah 60 tahun. Betul sekali. Lalu berapa jumlah usia nenek dan ibu? Mudah itu, Kak Rara. Karena kita sudah mengetahui umur keduanya, jadi tinggal kita tambahkan saja. Usia nenek ditambah usia ibu atau 60 tahun ditambah 35 tahun sama dengan 95 tahun. Wah, Dodi udah bener-bener paham nih, keren. Coba sekarang kalau ada soal cerita seperti ini. Kamu mempunyai lidi dengan panjang 30 cm dan 20 cm. A. Bagaimana kamu mengukur benda dengan panjang 50 cm? B. Bagaimana kamu mengukur benda dengan panjang 100 cm? C. Bagaimana kamu mengukur benda dengan panjang 70 cm? Coba, Dodi, gimana caranya kamu mengukur benda dengan panjang 50 cm? Aku bisa menggabungkan kedua lidi, Kak. Jadi 30 cm ditambah 20 cm sama dengan 50 cm. Betul, Dodi. Lalu kalau mengukur benda dengan panjang 100 cm? Kita bisa mengukur masing-masing lidi sebanyak 2 kali, kemudian hasilnya dijumlahkan. Lidi yang panjangnya 30 cm kita ukur sebanyak 2 kali, sehingga 30 cm ditambah 30 cm sama dengan 60 cm. Lalu untuk lidi yang panjangnya 20 cm kita lakukan pengukuran sebanyak 2 kali juga, sehingga 20 cm ditambah juga 20 cm sama dengan 40 cm. Kedua hasil dijumlahkan deh, 60 cm ditambah 40 cm sama dengan 100 cm, Kak. Hebat, Dodi. Lalu untuk benda yang panjangnya 70 cm bagaimana? Kalau itu
kita bisa melakukan pengukuran terhadap lidi yang panjangnya 20 cm sebanyak 2 kali. Jadi 20 cm ditambah 20 cm sama dengan 40 cm. Lalu 40 cm kita tambahkan dengan lidi yang panjangnya 30 cm. Jadinya 40 ditambah 30 sama dengan 70 cm, Kak. Wah, Dodi udah betul-betul paham nih kalau gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sudah, Kak. Cukup. Terima kasih ya sudah menemani Dodi belajar. Sama-sama Dot, Karla juga senang banget bisa nemenin Dodi dan juga teman-teman kelas 3 belajar. Teman-teman, itu tadi cara bagaimana kita menerapkan penjumlahan dan pengurangan dalam pengukuran. Kita juga sudah menggunakan model batang untuk menyelesaikan soal-soal cerita 1 langkah dan cerita 2 langkah yang berkaitan dengan hasil pengukuran. Kalau sudah paham, Karla ingin mengajak kalian semua untuk bereksplorasi nih. Mengeksplorasi apa, Kak? Kita ajak Kak Sinta juga ya. Boleh banget. Yuk! Yuk! Kali ini kita akan mengukur tubuh kita secara bertahap. Jadi kita akan mengukur dari ujung kaki menuju paha, lalu dari paha menuju bahu, dan dari bahu menuju ujung kepala. Kemudian kalian jumlahkan semua hasil pengukuran tersebut dan jangan lupa setiap hasil pengukuran ditulis dalam tabel. Oke, Kak. Kami melakukan pengukuran dulu ya. Oke. Sudah selesai, Kak. Nah, sekarang coba masing-masing dibacakan hasilnya. Untuk Dodi, tinggi kaki ke paha 92 cm. Tinggi paha ke bahu 38 cm. Tinggi bahu ke kepala 18 cm. Jika dijumlahkan seluruhnya, maka tinggi total Dodi adalah 148 cm. Kalau Kak Sinta, tinggi kaki ke paha 96 cm. Tinggi paha ke bahu 42 cm. Tinggi bahu ke kepala 20 cm. Jadi totalnya adalah 158 cm. Wah, bagus sekali. Selanjutnya kita bandingkan dengan hasil kemarin. Apakah tinggi keseluruhan sama dengan hasil pengukuran langsung dari kaki ke kepala? Tinggi badanku berdasarkan pengukuran langsung dari kaki hingga kepala adalah 148 cm, Kak. Aku juga. Kemarin hasil pengukuran langsungnya adalah 158 cm, Kak. Wah, berarti sama ya hasil pengukuran langsung yang kemarin dilakukan dengan tinggi keseluruhan yang kita cari tadi. Iya Dodi, betul. Berarti tidak ada perbedaan ya. Bagaimana dengan hasil pengukuran teman-teman? Jangan lupa untuk membandingkan juga dengan hasil pengukuran yang kemarin kita lakukan ya. Selanjutnya, coba kalian jawab soal ini dengan gambar ya. Buku lebih panjang 12 cm daripada panjang pulpen. Panjang pulpen adalah 10 cm. A. Gambarkan panjang pulpen sebagai garis. B. Gambarkan panjang buku sebagai garis. C. Gambarkan panjang gabungan buku dan pulpen sebagai satu garis. Oke, sudah, Kak. Coba Sinta seperti apa? Jawaban A adalah garis pulpen. Gambar yang B seperti ini. Karena tadi buku lebih panjang 12 cm daripada pulpen yang panjang 10 cm, maka kita cari panjang buku dengan cara 12 cm ditambah 10 cm dan didapatkan panjang buku adalah 22 cm. Gambar C seperti ini. Kita jumlahkan kedua benda tersebut 10 cm ditambah 22 cm sama dengan 32 cm. Betul Sinta. Jadi kalau ketiga gambar kita gabungkan, maka akan seperti ini ya. Sudah selesai deh. Oleh, aku sudah paham banget nih, Kak. Bagus dong kalau udah paham. Kalau teman-teman gimana? Apakah juga sudah paham? Jika ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan kembali kepada ayah dan bunda di rumah ya. Karena kita sudah selesai belajar tentang menerapkan pengurangan dan penjumlahan dalam pengukuran dengan menggunakan batang untuk mengerjakan soal cerita. Saatnya kita mengerjakan latihan soal. Ayo berlatih. Dengan berlatih kita semakin terlatih. Cermati baik-baik ya soal berikut ini. Di rumah ada 3 botol berukuran 500 ml, 1 liter dan 1500 ml.
Untuk mengisi ember sebanyak 2 liter air, apa yang harus kamu lakukan? Pikirkan 2 cara melakukannya ya. Kita bahas kedua caranya ya. Cara pertama adalah kita bisa menggabungkan botol 500 ml dan 1500 ml. Jadi 500 ditambah 1500 sama dengan 2000 ml atau 2 liter. Lalu cara kedua, kita bisa menggunakan botol berisi 1 liter sebanyak 2 kali. Sehingga 1 liter ditambah 1 liter sama dengan 2 liter. Apakah teman-teman juga berhasil menjawab? Selamat untuk teman-teman yang berhasil menjawab soal. Bagi yang belum berhasil, tetap semangat untuk berlatih ya. Dodi, Kak Rara, di akhir minggu ini kita ada proyek untuk membuat kartu ucapan. Bagaimana kalau kita mencicilnya pada hari ini? Iya, boleh tuh. Kalau gitu kita tentukan dulu ya mau buat kartu ucapan untuk perayaan hari apa. Aku tahu mau membuat perayaan apa. Apa Dodi? Hari Ayah. Kalau aku hari keluarga nasional, Kak. Jika sudah memilih ingin menuliskan perayaan untuk kartu ucapan, Kak ingin memberitahu nih bahan-bahan yang harus kalian siapkan esok hari, yaitu karton, pensil warna atau krayon, dan potongan gambar-gambar dari majalah atau buku tak terpakai untuk hiasan. Jangan lupa untuk menyiapkan alat dan bahan untuk esok hari. Sudah selesai deh pembelajaran kita hari ini. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita mengetahui salah satu hari istimewa dalam keluarga, Kak, yaitu Hari Ibu, melalui bacaan kejutan untuk ibu. Dari bacaan tadi, kita jadi tahu tentang Hari Ibu. Lalu kita juga membaca 5 kata. Ada kata hal, sesuatu, seorang, mengapa, dan sambil. Lalu kita belajar apa lagi? Kita tadi belajar menerapkan penjumlahan dan pengurangan dalam pengukuran, Kak. Iya, kita juga belajar menggunakan model batang untuk menyelesaikan soal-soal cerita dengan 1 langkah dan 2 langkah berkaitan dengan hasil pengukuran. Terakhir, kita mencicil proyek akhir minggu deh. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 SD dan juga para ayah bunda hebat yang selalu menemani teman-teman untuk belajar. Sampai jumpa esok hari ya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai jumpa teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.